Video keributan diduga seorang dokter dan warga di rumah sakit Pirngadi Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Video yang berdurasi kurang lebih 3 menit ini menunjukkan bagaimana emosinya perempuan yang diduga seorang dokter terhadap warga. Kamu punya karakter, kamu seorang dokter. Saya punya karakter, tapi jangan diganggu, bilang ke bos kamu. Ganggu kamu. Gila ya, ini gila. Terkait video tersebut, Humas Rumah Sakit Pirngadi Medan menjelaskan, orang yang ada di dalam video tersebut merupakan dokter koas dari salah satu universitas di Medan. Pihak rumah sakit sudah memanggil orang tersebut dan dimintai keterangan. Edison menjelaskan ada miskomunikasi antara keduanya. Keributan bermula dikarenakan saling tak sabar saat memarkirkan kendaraan dan membunyikan klakson. Sehingga perempuan di video tersebut terpancing emosi dan keributan pun tak terelakkan. Miskomunikasi. Kenapa dibilang miskomunikasi? Dia ini kan parkir katanya, di klakson-klakson, dia keluar. Nah itulah terjadilah, kalau bisa dikatakan pertengkaran atau keributan. Pihak rumah sakit sudah melaporkan dokter koas tersebut ke pihak kampus dan menyerahkan sanksi ke pihak kampus karena yang bersangkutan masih berstatus dokter koas atau mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Medan. Menurut informasi, pengemudi tersebut juga sudah melaporkan sikap dokter tersebut ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Birva Suri. Pemirsa, kebakaran melanda rumah mewah yang berada di komplek perumahan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bangunan rumah. Inilah kondisi kebakaran yang melanda rumah mewah di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah berlantai 2 hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang berada di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Kita ke informasi di mana mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidupkan lapas! Terima kasih. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Permasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Kebebasan Anas disambut ratusan simpatisan di luar Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Mereka hadir sejak pagi, beragam atribut seperti bendera organisasi dan ikat kepala warnai penjemputan Anas Urbaningrum. Anas divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Anas Urbaningrum hari ini resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan sesaat setelah keluar Anas langsung melempar slaywar melalui pidatonya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai.
Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Usai bebas, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjelaskan mengenai rencananya usai bebas dari penjara. Menurut Anas, ia akan berbicara soal politik tanah air usai Idul Fitri. Tadi bukan pidato politik. Saya rencana pidato politik sebetulnya ya. Cuman saya tahu suasananya tidak memungkinkan untuk itu. Nomor satu, saya menghormati institusi lapas, ya kan. Itu tempat yang tidak pas untuk bicara-bicara politik, ya. Dalam pengertian politik sebagai politik. Tapi kalau kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan itu kan tergantung yang menafsirkan, terserah aja, ya kan. Tapi sama sekali bukan pidato politik, tetapi itu ungkapan cetusan perasaan ketika keluar pintu itu saja. Dan itu terus terang saya batasi karena Abraham lihat di kanan kiri saya tadi sudah agak gelisah kan, ya kan, digini-giniin, ya kan, ya itu bisa dimengerti gitu. Saya menghormati, saya menghargai itu, ya. Jadi nanti pokoknya saya janji kita lanjutkan obrolan yang agak politik. Saya sampai nanti menjelang Idul Fitri saya akan kontestasi spiritual dulu, ya. Memaksimalkan suasana Ramadan, kontestasi spiritual sama Arif Rosid, sama adik-adik ini kan banyak-banyakan zikir, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan doa itu dulu. Nanti setelah Lebaran baru agak mikir-mikir yang politik itu, ya. Kita ke informasi transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan kembali dibahas dalam rapat di Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD. Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal transaksi janggal 349 triliun. Data ini menurut Mahfud berasal dari sumber yang sama yaitu PPATK. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mahfud juga melaporkan pembentukan tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti transaksi janggal senilai lebih dari 349 triliun rupiah dengan membangun kasus dari awal dimulai dari laporan dengan nilai transaksi terbesar senilai 189 triliun rupiah. Kapasitasnya sebagai Ketua Komite TPPU pada tanggal rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA trap LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 230. Dan juga dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHP, LHA terkait tindakan administratif terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5
tahun 2014 Jungto PP nomor 94 2021 tentang disiplin PNS. Jadi nomor 3 ini kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami telah menindaklanjuti. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024. Dengan putusan itu, KPU menyatakan pemilu tetap akan digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili karena perkara tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan PT UN. Maka disimpulkan oleh Majelis Tingkat Banding bahwa itu bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum, melainkan peradilan tata usaha negara. Bahkan peradilan tata usaha negara juga berwenang menerima banding atau keberatan dari hasil putusan Bawaslu kalau memang itu keberatan datang dari KPU. Itu kira-kira. Jadi boleh dikatakan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semua dibatalkan. Namun, Prima juga telah menggugat KPU ke Bawaslu soal pelanggaran administrasi pemilu. Gugatan tersebut telah dikabulkan Bawaslu dan KPU pun telah melaksanakannya. Sementara terkait pembatalan putusan PN Jakarta Pusat ini, KPU bersyukur karena tahapan pemilu tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.